Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya itu sedang latihan keras sama Yuti dan Master Kelinci supaya bisa mengendalikan kekuatan evilnya. Karena nih, kalau si Yuya itu nggak mengendalikan kekuatan evilnya dan dibiarin gitu aja, maka kekuatannya itu bakal mubazir. Selain itu, kalau nggak dikendalikan, maka bisa jadi kekuatan evilnya itu akan mengamuk sendiri teman-teman. Dan jika sudah begitu, Master Kelinci dan para Holy lainnya juga nggak akan segan-segan buat ngeburu Yuya sebagai entitas evil. Karena kalau kalian ingat dalam beberapa part yang lalu, Master Kelinci juga udah bilang nih, kalau dia itu bisa melipat gandakan kekuatannya saat menghadapi Yuya. Itu artinya kekuatan evil dalam diri Yuya itu adalah kekuatan evil murni dan bukannya kekuatan kopian. Selain itu, ada juga Oma yang katanya merasakan hawa keberadaan dari entitas evil dalam bumi ini. Tapi pada saat dia ingin menyelidikinya, si Oma itu malah terdistraksi dengan jam makan siang miliknya itu. Jadi entah apakah Oma itu akan memberitahu Yuya soal entitas evil yang ada di bumi itu atau enggak nih. Dalam part kali ini panel cerita pun berfokus kepada Akademi Ausei. Nah, pada akhirnya si Yuya itu udah dibolehin belajar buat ngehadapin ujian sekolah sama Master Kelinci. Ya walau Yuya itu dibolehin belajarnya cuma 1 hari sebelum ujian dimulai aja. Tapi nyatanya si Yuya itu kelihatan percaya diri banget untuk mengerjakan ujian sekolahnya. Dan bener aja nih, saat hari terakhir ujian sekolah, si Yuya itu nampak menyelesaikan dan menjawab semua soal dengan sangat mudah. Begitu juga dengan Kaede, Rin, Yukine, Ryo, dan Shingo. Mereka pun sempat berdiskusi sebentar saat ujian terakhir mereka itu terselesaikan. Dan menurut mereka walaupun ujian kali ini lumayan berat, tapi masing-masing dari mereka itu merasa kalau mereka itu bisa mendapatkan nilai yang cukup untuk lulus. Nah, karena saat ini mereka udah bebas dari ujian sekolah, si Kaede itu mengajak semua temannya untuk pergi jalan-jalan nih. Tapi di sini mereka itu masih belum tahu nih mau jalan-jalan kemana. Sampai ketika si Kaori pun menghampiri mereka semua, dan kebetulan Kaori itu mengundang mereka semua untuk pergi liburan ke resort pribadi milik keluarganya, di mana di sana terdapat pantai umum yang bisa mereka nikmati sesudah habis mati-matian belajar. Tentu aja, mereka semua pun langsung setuju dong, apalagi nih pantai itu merupakan tempat yang pas bagi mereka untuk berlibur. Namun nih, Shirin itu langsung berkata, kalau sebaiknya mereka itu mengerjakan PR setelah ujian sekolah terlebih dahulu sebelum pergi liburan. Setelah mendengarkan hal itu, semua yang ada di sana pun menjadi muram nih, karena mereka itu hampir lupa sama PR yang dimaksudkan sama Rin tersebut. Panel cerita pun berpindah nih, saat Yuya dan teman-temannya itu sudah mengunjungi resort pribadi milik keluarganya Kaori. Di sini mereka pun sangat terkejut nih, karena memang resort milik keluarga Kaori ini terlihat sangat mewah. Bahkan, masih ada 2 pondok besar yang bisa dijadikan kamar ataupun tempat mereka untuk berkumpul selama berlibur di sana. Nah, pada saat yang lainnya itu sedang ganti baju untuk pergi ke pantai, si Kaori itu sempat deketin Yuya buat nanya keadaan dari Yuti dan Oma nih. Karena memang si Kaori juga belum mendengar kabar dari mereka berdua. Mendengarkan hal itu si Yuya pun ngomong nih, kalau keduanya itu udah mulai terbiasa dengan kehidupan di bumi. Nah, pada awalnya si Yuya juga ingin mengajak Yuti untuk berlibur ke sini. Namun Yuti itu nampaknya telah mendapatkan teman yang baik dari SMP Akademi Ausei. Jadi ia itu sudah memiliki janji untuk bermain bersama teman-temannya selama liburan ini. Sementara untuk Oma ya, hidupnya itu memang tenang-tenang aja di rumah Yuya yang ada di Jepang sama Night dan Akatsuki. Setelah mendengarkan hal itu, Kaori pun merasa cukup lega nih. Lalu mereka pun kembali berpisah untuk mengganti pakaian renang mereka. Panel cerita pun berpindah ke pantai dekat resort keluarga Kaori. Saat itu, Yuya, Ryo, dan Shingo sudah ada di sana duluan. Sementara Kaori, Rin, Kaede, dan Yukina itu masih ganti baju. Nah, seperti biasanya babang MC Kid yang satu ini pasti selalu terkenal dan diomongin sewaktu berada di tempat umum. Apalagi foto Yuya yang bersama dengan sang model Mio itu udah tersebar luas. Bahkan, banyak dari cewek-cewek yang ada di pantai itu ngajak Yuya foto bareng. Dan seperti biasa, Kaori, Kaede, dan Yukina itu minta pendapat Yuya soal pakaian renang yang sedang mereka gunakan nih. Namun tentu aja babang kita Yuya yang gak terlalu peka ini cuma jawab bagus-bagus aja, tanpa mengerti kalau maksud dari 3 cewek tadi yang minta pendapat ke Yuya itu karena ya mereka punya perasaan sama Yuya gitu. Terlepas dari hal klise tadi,
si Yuya dan teman-temannya pun langsung menikmati setiap hal yang ada di pantai itu. Dimulai dari memainkan bola voli, bahkan sampai jadi pelayan restoran rumahan yang ternyata punya keluarganya Sawada Sensei. Yaps, di sini Yuya dan teman-temannya ikut ngebantuin Sawada Sensei buat ngeramein restoran keluarganya yang kurang laku karena tempatnya itu agak jauh dari pantai. Dan tentunya karena ada pesona dari Yuya yang ikemen, Kaori dan Kaede yang super cantik, akhirnya restoran keluarga dari Sawada Sensei itu pun jadi ramai lagi nih. Banyak sekali pelanggan wanita yang rela datang ke sana hanya untuk berfoto dengan Yuya yang menjadi pegawai sementara dari restoran itu. Tapi setelah mereka mencoba yakisoba buatan restoran keluarga Sawada Sensei, mereka pun merasa kalau tidak ada salahnya bagi mereka untuk datang ke restoran ini walau tidak berfoto dengan Yuya. Karena memang nih, yakisoba buatan keluarganya Sawada Sensei ini sangatlah enak teman-teman. Nah, pas waktu itu ada kejadian di mana ada sekelompok laki-laki yang mencoba mengganggu Kaori dan Kaede nih. Ya, klise banget sih memang. Tapi untungnya babang kita Yuya itu dan ayah dari Sawada Sensei yaitu Ginji berhasil mengusir mereka semua. Dan pada akhirnya, restoran keluarga Sawada Sensei pun kembali ramai akan pengunjung lagi. Panel cerita pun berpindah ke malam hari. Keseruan Yuya dan teman-temannya itu nggak berhenti di kegiatan mereka yang tadi aja. Pada malam itu, kebiasaan Yukine yang menyukai hal-hal gaib pun langsung kambuh lagi nih. Padahal kita tahu sebelumnya Yukine itu udah manggil bayangan hitam dari ritual sembarangan yang ia gunakan. Tapi dia itu nggak kapok-kapok buat melakukan hal-hal aneh lagi. Di sini ia pun menyarankan kalau malam mereka ini diisi dengan uji nyali pada kuil yang terletak tidak jauh dari pantai itu aja. Pada awalnya si Kaede pun langsung menolak usulan dari Yukine itu karena dia juga udah kapok dengan hal-hal aneh yang telah Yukine sarankan selama ini. Namun si Kaede itu malah kalah suara karena memang semua teman-temannya itu setuju buat usulan uji nyali ini. Bahkan nih, Sirin juga sempat meyakinkan Kaede untuk tetap tenang aja. Karena memang nih, kuil adalah tempat tinggal para dewa. Jadi tidak ada makhluk jahat yang ada di sana. Setelah mendengarkan hal itu, si Kaede pun menjadi agak tenang nih. Dan mau ngikut uji nyali itu. Tapi tetap aja nih, si Kaede itu selalu megangin tangan Yuya selama perjalanan ke kuil tersebut. Melihat hal itu, si Kaori pun langsung cemburu dong. Namun di sini babang kita Yuya itu nggak peka sama sekali kalau Kaori itu cemburu sama Kaede. Jadi dia itu tetap santuy aja megangin tangannya Kaede yang masih ketakutan. Sampai ketika mereka itu udah sampai di depan kuilnya. Mereka pun bertemu dengan gadis kuil yang memang berjaga di sana. Gadis itu memiliki umur yang hampir sama dengan Yuya, tapi bedanya Yuya merasa kalau gadis itu memiliki aura yang sangat suci. Dan gebleknya nih, si Kaede itu malah ngiranya gadis itu adalah hantu. Dan tentu aja, hal itu membuat sang gadis pun jadi agak kesel dengernya. Namun di sini si Yukine pun langsung menengahi mereka dengan berkata kalau mereka itu datang ke sini untuk uji nyali dan bukannya berdoa ataupun mengejek sang gadis. Tapi nih, saat Yukine berbicara dengan sang gadis, tiba-tiba aja gadis itu pun langsung menjauh dari Yukine dan berkata kalau Yukine itu sedang kerasukan sesuatu. Namun dia itu bisa membebaskan Yukine dari roh jahat yang merasukinya. Lalu sang gadis pun langsung melemparkan sebuah jimat ke arah bayangan Yukine nih. Dan benar aja, sosok makhluk yang dikenali Kuro sebagai evil beast itu pun muncul dari bayangan Yukine. Makhluk ini sepertinya makhluk yang pernah dipanggil sama Yukine dalam beberapa part yang lalu deh. Tentu aja, semua yang ada di sana pun jadi terkejut nih. Bahkan sang evil beast itu langsung mengeluarkan erangan yang membuat Kaori, Yukine, Kaede, Ryo, Shingo, dan Rin pun langsung pingsan. Menyisakan Yuya dan sang gadis kuil aja. Jadi dengan terpaksa si Yuya itu harus menghadapi evil beast ini dengan tangan kosong, kalau enggak ya teman-temannya bisa mati gitu. Dan memang nih saat ini situasinya, Yuya itu nggak bisa mengambil senjatanya dari item box. Kalau dia itu ngambil ya, nanti bisa ketahuan sama sang gadis kuil dong. Kalau Yuya itu punya kekuatan gitu. Jadi si Yuya itu nggak bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya. Untung aja nih, walau nggak pakai senjata, Yuya itu masih bisa memojokkan sang evil beast. Di sini sang gadis kuil juga nggak diem aja. Dia juga ikut ngebantu Yuya dengan cara melemparkan jimat misterius lagi ke arah evil beast itu dan langsung memusnahkannya. Tentu Yuya pun sangat terkejut dengan kemampuan jimat yang dilemparkan sama gadis itu. Karena ia tidak menyangka kalau ada orang di dunia ini yang mampu mengalahkan entitas evil dengan cukup mudah. Dan sebaliknya si gadis juga nggak menyangka nih kalau Yuya itu tahan dan tidak pingsan ketika sang evil beast itu mengeluarkan aumannya. Lagi pula, sang gadis juga heran kalau Yuya itu kok bisa yang memojokkan makhluk seperti itu padahal dia itu
gak punya senjata apapun, dan terlihat seperti manusia biasa tuh. Jadi di sini sang gadis pun bertanya mengenai kemampuan yang dimiliki sama Yuya tersebut. Tentu aja Yuya pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kan gak mungkin si Yuya itu bakalan ngomong dan ngaku kepada sang gadis kalau dia itu adalah orang yang pernah masuk ke isekai dan mendapatkan kekuatan dari isekai tersebut layaknya seorang cheater. Melihat hal itu, si Kuro pun hanya bisa ngebatin nih kalau Yuya itu adalah orang yang sangat ceroboh ya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan singkat dari Isekai The Cheat-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.